Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela dengan NIM PO713203221091 dari kelas B D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1 Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah oleh dosen saya, yaitu Ibu Yaumil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi merupakan salah satu sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Pembahasan pertama adalah sistem reproduksi pria. Fungsi dari sistem reproduksi pria adalah memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Bagian-bagian dari sistem reproduksi pria yang pertama adalah bagian internal. Terdapat 1. Epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis. Kemudian yang kedua, vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma adalah tabung berotot lurus dan tebal yang membawa sperma dari epididymis ke ampula dan akhirnya ke saluran ejakulasi. Ketiga, vesikula. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang keempat, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Yang kelima, kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Yang keenam, uretra. Uretra adalah jalan bagi urin dan semen. Yang ketujuh, testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian bagian eksternal terdapat penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Selanjutnya, skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Selanjutnya, sistem reproduksi pada wanita. Fungsi sistem reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Bagian-bagian dari reproduksi wanita, yang pertama bagian eksternal. Terdapat mon pubis. Mon pubis merupakan bagian yang terletak di anterior, terdiri dari jaringan lemak menonjol di atas simfisis pubis. Kedua, labia mayora. Labia mayora merupakan struktur terbesar genitalia eksterna dan mengelilingi organ lainnya. Yang ketiga, labia minora. Labia minora lebih tipis dan lebih berpigmen. Keempat, klitoris. Klitoris terletak di antara labia minora di ujung atas, tertutup oleh prepusium klitoris, sangat erektil, peka terhadap rangsangan. Yang kelima, hymen atau selaput darah. Hymen merupakan selaput membran tipis yang mengelilingi atau sebagian menutupi lubang atau introitus vagina. Yang keenam, vulva. Secara kolektif, genitalia eksterna disebut vulva. Bentuknya lonjong. Vulva melindungi organ-organ genitalia eksterna. Yang kedelapan, perineum atau kerampang. Perineum memanjang dari dasar lobia menira ke saluran anus, berbentuk segitiga yang terdiri dari jaringan ikat, otot, dan lemak. Berikutnya bagian internal dari reproduksi wanita. 1. Ovarium atau indung telur. Ovarium adalah tempat oogenesis terjadi. Yang kedua, tuba fallopi. Tuba fallopi disebut juga saluran telur. Yang ketiga, rahim atau uterus merupakan organ reproduksi wanita yang bertanggung jawab atas beberapa fungsi dalam proses implantasi, tumbuh kembang janin, menstruasi, dan persalinan. Yang keempat, vagina atau ilang peranakan. Vagina atau ilang peranakan merupakan saluran akhir dari saluran kemih dalam wanita.
terdapat di dalam vulva, memiliki 3 lapisan, yaitu bagian luar dilapisi jaringan ikat longgar, bagian tengah dilapisi otot polos, dan bagian dalam dilapisi epitelium squamosa berlapis yang membentuk lipatan atau rugae. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe teman-teman. Dadah.